Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 28 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang terus mengiringi langkah hidup kami. Sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada, kami diperkenankan untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Bahkan kami yang di rumah pun, kami dalam setiap tugas tanggung jawab rumah tangga, Tuhan memberkati. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami diperlengkapi dan kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara soal bagaimana seseorang itu ia tidak hanya mengklaim dirinya setia, tapi benar-benar kesetiaan itu ada dalam hatinya. Karena banyak orang mengklaim memiliki kasih yang setia, rela berjanji untuk bagaimana hidup setia, tapi tidak semua orang bisa ada dalam kesetiaan hidup. Orang Kristen itu biasanya diperhadapkan dengan bagaimana bisa setia dengan firman Tuhan. Bagaimana bisa setia dengan Tuhan ketika berjalan dalam hidup ini. Tidak hanya mengklaim diri setia, tetapi juga benar-benar ada di dalam janji, dalam menepati janji kesetiaan. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita tentang kesetiaan itu sendiri. Orang yang setia itu orang yang dapat dipercaya. Saya yakin dan percaya semua kita sepakat seperti itu. Orang yang setia, contohnya terkait dengan waktu. Itu dia orang yang dapat dipercaya. Dalam setiap tugas tanggung jawabnya, ia bisa melakukannya tepat dengan waktu yang sudah ditentukan. Ada sesuatu yang bisa ditepati begitu. Dan kemudian firman Tuhan ini juga menekankan untuk kita berhati-hati ketika kita memilih pasangan hidup. Kita jangan percaya begitu saja. Karena mereka seringkali mengatakan bahwa saya ini setia. Tentu semua orang bisa mengatakannya. Tapi kalau tindakan mereka tidak menggambarkan kesetiaan itu, tentu tidak ada yang namanya kesetiaan. Karena kesetiaan itu wujudnya adalah pada perilaku. Dan bagaimana kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan tentu roh kesetiaan itu harus nampak. Harus kita terima daripada Tuhan. Jangan kita menolaknya dengan banyak dalih. Roh Kudus menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan membimbing, menyertai, terus membuat kami menjadi manusia-manusia yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.